Bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, untuk kesempatan hadir bersama dengan saudara-saudara di tempat ini. Ini bukan tempat yang baru bagi saya, karena saya mengikuti perjalanan Anda mulai dari di hotel dulu dengan nama yang lain. Ketika pertama kali aula ini digunakan dan saya melihat banyak perkembangan hingga saat ini. Nama saya Wahyu Pramudia, saudara-saudara, nama yang diberikan orang tua tanpa izin terlebih dahulu kepada saya. Dan nama ini seringkali menimbulkan masalah tertentu, karena kalau di camp-camp nasional, panitia nggak terlalu mengenal saya. Wahyu yang Pramudia ini ditempatkan dengan Wati, Sita, Bella gitu ya. Yang kalau saya masuk kamar mereka, pasti mereka akan terkejut dan berkata, kamu tidak berhak ada di sini. Jadi kadang orang salah mengira saya perempuan, saudara-saudara. Nah karena itu orang lebih mengenal saya dengan sebutan pendeta WP. 20 tahun terakhir ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Ngagel, Surabaya. Dan saya senang khotbah di sini karena saya nggak harus pakai jubah di sini ya. Anda bisa menemukan saya di Instagram di @pdtwp. Saya ada di sana, saudara-saudara. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, saudara-saudara, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan membaca dan mencermati bagian ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara-saudara, suatu kali saya ada di rumah sakit untuk mendoakan mama dari seorang kenalan. Kenalan ini bukan anggota gereja saya, tapi dia cukup dikenal di banyak gereja dan mamahnya sedang sakit, mengalami pergumulan yang sangat serius. Tak lama setelah saya datang berbicara, ngobrol, datanglah hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, termasuk dari denominasi gereja sebelah yang ibadahnya selalu penuh semangat, selalu penuh mujizat dan banyak hal yang luar biasa dan dahsyat. Jadi kami sama-sama nih ada kurang lebih 3 orang atau 4 orang pendeta dan kenalan tersebut dan mamahnya yang sakitnya serius. Lalu kenalan itu bilang begini, ini jam besuk sudah hampir habis, yuk kita berdoa. Dan ketika dia berkata, yuk kita berdoa, ada 3-4 orang pendeta nih, siapa yang mau berdoa? Ya. Lalu teman saya dari gereja sebelah itu lalu berkata begini, Pak WP aja yang berdoa, ya
Soalnya dia yang datang duluan, dia tadi udah bicara, udah ngerti pergumulannya. Begitu disebut nama saya yang berdoa, kenalan saya mendadak, langsung serius dan berkata, jangan pendeta GKI. Dia masih mau hidup, belum mau mati. Kami ketawa saudara-saudara, tetapi rekan itu nampaknya cukup serius untuk berkata begini. Gini loh, kalau yang doa orang GKI, pendeta GKI itu biasanya penuh penyerahan, kepasrahan kepada Tuhan. Aku belum rela mamiku dipanggil Tuhan gitu loh. Dan apalagi ini pendeta WP udah dikenal di Surabaya, pendeta pencabut nyawa. Tiap kali ada yang susah mati, dia datang dipanggil Tuhan. Masih niat hidup kalau didoakan, jangan-jangan nanti Tuhan panggil. Janganlah ya Pak WP ya, mohon please nanti kalau kami udah menyerah, kami ingin mama segera berangkat, Pak WP tak panggil khusus wes. Sekarang kami masih butuh mujizat, kami masih butuh sesuatu yang luar biasa, biar Bapak X ya dari gereja ini. Tentu teman saya ketawa saudara-saudara, lalu dia berkata, kayaknya tiap gereja punya trademarknya sendiri ya soal doa ya. Gereja ini penuh penyerahan, membuka jalan ke surga. Gereja ini penuh dengan semangat seperti membuka pintu bagi mujizat. Dan Anda sudah tahu kan saudara-saudara siapa yang akhirnya berdoa. Ketika kenalan saya bilang, sabar ya Pak WP, semua indah pada waktunya. Nanti kalau kami udah nyerah, kami panggil Bapak. Amin. Saudara, orang itu datang berdoa, memohon, meminta sesuatu. Berdoa, memohon, meminta sesuatu itu bukan hal yang salah kan? Itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita itu enggak punya. Karena kita enggak punya, kita meminta kepada Dia, sang sumber segala sesuatu. Kita minta kesembuhan, kita minta pemulihan, kita minta kesehatan yang terpelihara, kita minta jodoh dari Tuhan. Enggak salah kan? Itu adalah ekspresi kesadaran diri bahwa saya ini terbatas, saya datang meminta kepada Dia yang menjadi sumber segala sesuatu. Dan meminta kepada Bapa yang di surga ini, inilah bagian dari doa yang Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Bagi orang Yahudi berdoa itu biasa saudara-saudara. Tapi mereka yang biasa berdoa, mereka juga punya kebiasaan. Tiap rabi, tiap guru ada rumusan doanya. Yohanes yang tadi disebut, Tuhan ajar kami berdoa atau seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Berarti Yohanes mengajar murid-muridnya punya doa, rabi tertentu punya rumusan doa tertentu, dan mereka meminta Yesus untuk ajarkan kami doa menurutmu. Dan lalu Yesus mengajarkan doa yang kemudian kita kenal sebagai doa Bapa kami. Doa yang tadi kita nyanyikan. Dan di dalam elemen doa Bapa kami itu, elemen permintaan adalah bagian yang ada di dalamnya, bukan? Lihat di ayat yang ketiga dari pasal yang ke-11, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berarti mengakui bahwa walaupun saya bekerja keras, walaupun saya berjuang, kalau Tuhan tidak memberi rezeki, saya tidak bisa makan. Karena itu berikanlah pada kami makanan kami secukupnya. Manusia butuh makanan bukan? Manusia butuh sesuatu untuk dinikmati, untuk hidup sehari-hari bukan? Dan bahkan tadi saya berjalan sekitar sekeliling gedung ini, ada begitu banyak makanan yang bisa dinikmati. Ketika kita mengakui dan berkata, berikanlah kepada kami makanan kami, berarti kita mengakui bahwa dengan tangan yang terbatas, kita ini tidak mungkin dapat rezeki yang menghidupi diri kita setiap hari. Dan di ayat yang keempat dikatakan, dan ampunilah kami akan dosa kami. Berarti ada kesadaran kebutuhan untuk pengampunan. Semua orang bersalah, semua orang melakukan hal yang keliru. Beberapa orang menutupi kesalahan itu dengan baik, sehingga dia bisa bersembunyi dari mata orang lain, tetapi dia tidak bisa lari dari hati nuraninya kan. Malam-malam gak bisa tidur karena ada kesalahan tertentu yang tiba-tiba terlintas. Malam-malam gak sejahtera karena ada affair tertentu yang belum diakui. Malam-malam menjadi gelisah
karena hal tertentu yang membebani diri kita. Istri atau suami kita berkata, kenapa sih nggak bisa tidur? Nggak tahu, nggak bisa tidur aja. Padahal kita tahu kita bergumul dengan rasa bersalah dengan pasangan kita. Kita ragu kalau kita mengaku, dia mengampuni atau enggak. Semua orang menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan rasa bersalah terhadap sesuatu. Dan rasa bersalah itu tidak sama seperti history browsing kita yang bisa langsung dihapus. Nggak kelihatan. Kita di dalam hidup ini juga nggak bisa pakai browser anonymous atau pakai VPN tertentu sehingga hidup kita nggak terlacak dari siapapun. Semua orang bergumul dengan rasa bersalah dan menyembunyikan sesuatu bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun. Di dalam sunyinya malam atau tenangnya pagi itu kadangkala kita diingatkan ada dosa dan kesalahan yang masih kita sembunyikan. Makanya ada permohonan, ampunilah kami akan dosa kami. Ada kebutuhan bukan saja makanan tetapi juga pengampunan. Dan di dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, permohonan yang ketiga yang dinaikkan adalah dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ada begitu banyak godaan. Sehingga kita berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sadar diri kita lemah, sadar diri kita terbatas. Sehingga kita meminta perlindungan dari yang di atas. Siapa yang tidak butuh makanan, saudara-saudara? Siapa yang tidak butuh diampuni? Siapa yang tidak butuh dilindungi? Dan dengan berdoa kita mengakui bahwa tiga hal itu tidak mungkin ada kita hasilkan dari hidup kita sendiri. Tetapi tiga hal itu bersumber pada Bapa yang di surga yang kepadanya kita minta. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan keberhasilan, seiring dengan pengalaman hidup, makin lama kita makin percaya diri. Enggak usah berdoa terjadi kok Pak. Enggak usah minta makanan terlalu ada tersedia. Enggak usah minta pengampunan Pak. Saya tahu cara bagaimana membungkam rasa bersalah saya. Termasuk hadiri hari Minggu sementara pikiran sudah merencanakan kejahatan di hari Senin. Gak usah minta perlindungan Pak, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Gak usah ditemenin, gak usah dilindungi. Seorang teman berkata kalau dia Pak doanya tidak berkata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Gak usah ditemenin nih, sebab kami biasa keluar masuk pencobaan sendirian. Keberhasilan hidup, dosa yang berkuasa di dalam diri kita, membuat kita merasa kehidupan itu di tangan kita. Dan kita tidak membutuhkan Dia, Bapa di surga. Dan bahkan mungkin kita tidak lagi percaya Dia ada di sana. Sebagai seorang pendeta jemaat, seringkali saya diminta untuk hadir di acara ketika jemaat buka toko kue. Bidstone, pengucapan syukur ya Pak. Habis Bidstone, pengucapan syukur, saya dibawain kue. Kalau itu tempat perawatan kecantikan yang makin marak, habis Bidstone, ucapan syukur, mereka membawakan saya voucher untuk istri Pak WP. Bapak percuma udah nggak tertolong. Kalau showroom mobil saudara-saudara, saya dibawain loh brosur cicilan. Kalau saya pengen ganti mobil. Nah karena itu saya ada di sebuah tempat saudara-saudara atas permintaan sepasang suami istri, kayaknya jaring
jejaring makanan dan minuman tertentu gitu ya saudara-saudara. Yang waktu itu cukup marak di kota kami di Surabaya. Jadi datanglah saya ke situ saudara-saudara melayankan Bidstone, pengucapan syukur, ada pujian, ada khotbah, tentu nggak ada persembahan ya saudara-saudara. Dan selama Bidstone pengucapan syukur itu saya perhatikan di sini ada anak muda pakai jas, dari tadi sibuk dengan handphonenya, kadang menelpon, selama ibadah loh saudara-saudara. Bahkan saat saya khotbah suaranya kencang sehingga semua orang menengok kepada dia. Mau saya tegur bukan jemaat saya, enggak saya tegur terganggu, saya lirik kok enggak paham, kok enggak ngerti gitu ya. Jadi selesai ibadah, Bapak Ibu yang mengundang salaman lalu dia memperkenalkan, ini loh Pak anak saya yang punya usaha ini. Wah ini yang tadi teleponan gini itu ternyata yang mempunyai usaha. Lalu saya salaman dan berkenalan dengan dia. Saya senang saudara-saudara dengan dia ya. Muda, ganteng, terlihat pintar. Kalau Anda susah membayangkan, lihat aja ke depan. Jauh banget jaraknya. Tapi ketika dia salaman, dia langsung berkata begini, maaf ya Pak Pendeta, yang percaya gini-ginian, ibadah dan yang lainnya itu orang tua saya. Saya enggak percaya lagi sama yang di atas, saya enggak percaya lagi sama pendeta, apalagi pendeta mistis kayak Bapak. Gila, tadi pendeta pencabut nyawa, sekarang dibilang pendeta mistis. Ini pendeta GKI nih, belum ketemu yang kayak begituan beneran gitu ya. Lalu dia dengan percaya diri berkata, Pak Pendeta lihat ya, 4 bulan akan BEP. Break even point akan viral, akan rame, dan semua akan jadi laris dan gak usah GR. Bukan karena doa Bapak. Dan maaf, bukan juga karena Tuhan yang Bapak percayai. Saya gak percaya sama yang gitu-gituan. Suasananya jadi agak canggung kan, agak awkward gitu. Agak menyesal saya kenapa saya tadi hadir di situ. Udah kebayang saya habis ini kayaknya dibawain apapun saya nggak percaya deh. Lalu saya tergelitik untuk menanyakan sesuatu sama dia. Saya bilang sebagai seorang pendeta tentu saya tidak bertaruh ya, nggak boleh ya. Apalagi kalau kalah nggak boleh. Tapi saya pengen ngomong kan kamu ngomong gini ya, 4 bulan akan BEP, akan rame akan viral ya. Nah, boleh nggak saya ngomong gini? Kalau itu sampai kejadian, berarti uangmu kan banyak. Tolong dong saya ditraktir. Oh siap Pak Pendeta, walaupun saya nggak percaya pada Tuhan dan yang lainnya, tapi Bapak cukup friendly. Bapak boleh minta makan apa saja, di mana saja habis 4 bulan ini. Tapi kalau sampai nggak kejadian, saya tanya. Dia langsung bilang, nggak mungkin. Ini udah cabang ke-20 sekian, nggak mungkin nggak kejadian. Sabar nak, biarkan orang tua ini bicara. Kalau sampai nggak kejadian, kan kamu sedih ya. Kamu yang saya traktir. Jarang-jarang lo pendeta traktir lo. Pendeta GKI lagi, jarang. Deal, salaman, gentleman agreement. Sudah tahu kapan peristiwa itu terjadi? Bulan Januari. Akhir Januari 2020. Dan kita semua tahu apa yang terjadi pada Maret 2020. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pandemi melanda Indonesia. Semua atau mayoritas restoran tutup. Atau tidak bisa berfungsi maksimal. Bulan Juni atau Juli saya lewat lagi toko itu dan saya udah lihat mereka tutup. Jadi saya WA anak muda itu. Ini pendeta WP, pendeta mistis. Udah siap saya traktir? Saya kan pendeta juga manusia bisa gemes kan saudara. Lalu dijawab, siap Pak Pendeta. Gimana bisnis jalan dengan baik? Enggak Pak, pandemi datang.
di luar dugaan. Maaf ya nak, aku yang menang. Mau ditraktir di mana? Tapi nunggu pandemi selesai ya, yang saya nggak tahu, yang hanya Tuhan saya yang tahu jadwalnya kapan. Maaf ya Pak Pendeta, saya salah. Keberhasilan, kesuksesan bisa membuat orang berpikir bahwa semua ini karena saya, karena semua ini karena saya bisa, semua ini karena saya mampu. Sampai dia lupa bahwa dia tidak berkuasa mengendalikan sejarah hidupnya atau berkuasa mengendalikan sejarah dunia ini. Ketika kita berdoa memohon kepadanya, kita tahu tangan kita kecil, kita tahu tangan kita terbatas, kita tidak bisa menguasai apa yang terjadi, jangankan dunia ini, bahkan nyawa kita tidak di tangan kita. Ketika kita berdoa mengatakan, Bapa kami yang di surga, kita mengakui bahwa dunia dan hidup ini ada di tangannya. Dan di dalam dia kata Alkitab, kita ada, kita hidup, kita bergerak. Jadi it's okay kalau Anda berdoa dan ingin meminta sesuatu. Tulus mengakui makanan, pengampunan, pemeliharaan, penjagaan tidak bisa kami hasilkan sendiri. Karena itu kami meminta kepadamu, ya Bapa yang di surga, merendahkan diri atau tahu diri siapa diri kita di hadapan Dia Sang Pencipta kehidupan. Jangan biarkan keberhasilan mengubah kita menjadi sosok yang sombong. Sosok yang tidak lagi mengakui keterbatasan dan kelemahan kita. Menarik kan saudara-saudara, ekspresi doa yang sering diajarkan adalah melipat tangan. Tangan yang melambangkan kemampuan kita untuk doing this, doing that, kini dilipat. Tanganku terbatas, aku gak ngerti apa-apa. Ekspresi doa yang diajarkan juga seringkali adalah berlutut kan saudara-saudara. Mengakui bahwa kaki yang bisa membuat kita bergerak kemana-mana, kadangkala tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita berlutut untuk mengakui tangan kasih kemurahan dan kebaikannya. Mintalah, berdoalah. Akui keterbatasan diri dan ketidakterbatasan kuasanya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan saudara-saudara dengan berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah Bapa. Ada unsur yang disebut di dalamnya. Relasi yang segera tergambar bahwa dia Bapa di surga, kita ini anak-anaknya karena penembusan dan pengorbanan Kristus. Dan kemudian digambarkan Bapa yang di surga itu seperti apa? Lewat perumpamaan seorang teman yang meminjam roti kepada temannya di malam hari. Dan karena dia ngotot meminjam terus-menerus ngetuk, maka diberikan roti itu. Dan Yesus berkata karena itu kepada Bapa di surga, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Saudara, 3 kata ini naik intensinya. Minta, cari, ketok kepada Bapamu yang di surga. Saudara, kalau kita menggunakan kata dengan 3 kali berulang kali, kita tahu kita sedang menyampaikan sesuatu hal yang penting kan. Jangan lupa ya, Sabtu saya ulang tahun. Beneran loh, jangan lupa loh, datang jam sekian di tempat ini. Ojo lari yo rek, kalau orang Surabaya bilang, datang Sabtu yo, bawaan hadiah. 3 kali itu menyatakan keseriusan bahwa kamu mesti datang, kamu harus datang, kamu seharusnya datang. Dan Bapa yang di sorga itu
adalah pribadi yang Yesus berkata kepada kita, mintalah sama Dia, carilah dan ketoklah. Alias Dia bukan Bapa yang pelit dan susah seperti pengalaman duniawi kita. Tetapi Dia Bapa yang generous, yang murah hati. Dan Dia adalah Bapa yang baik, yang siap memberi. Di ayat yang ke-11 disebutkan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular? Atau jika anaknya minta telur akan memberikan kalajengking? Dia Bapa yang sangat baik, siap mengabulkan doa, siap mengabulkan permohonanmu, maka datanglah. Dia bukan Bapa yang mem-PHP kita ya. Sama seperti teman kita yang bilang, kalau ada kesulitan hubungi aku ya bro, ya sis, jangan lupa kalau ada kesulitan hubungi. Lalu kita ada kesulitan, kita ceritakan, lalu dia berkata, aku ya lagi susah kok. Kita doa bareng-bareng yuk. Dia juga bukan teman yang berkata kalau ada masalah dalam proyek ini, just call me, WA aja, beres. Kita call, kita WA gak pernah dijawab, kita diblok sama dia. Terlalu sering kita di PHP sehingga kita baik. Kalau ada orang terlalu baik, terlalu ramah, kita curiga. Jangan-jangan dia mau pinjam utang nih. Jangan-jangan dia mau menawarin barang nih. Jangan-jangan dia mau nawarin asuransi nih. Jangan-jangan dia mau menawarin sesuatu nih. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Bapa yang di surga, Dia yang meminta kita loh. Cari, ketok, pintu akan dibukakan bagimu. Dan Dia tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Dia tidak akan memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta telur. Dia baik, Dia berkuasa, Dia berhikmat. Mintalah. Jam 12 malam saudara-saudara saya sedang membaca buku di lantai 2 pastori kami. Pastori itu rumah tinggal yang diberikan kepada gereja untuk kami tinggal. Ya, jadi pastori itu dari gereja, mobil operasional dari gereja. Karunia kami sebagai pendeta GKI adalah menikmati bukan memiliki. Yang saya miliki cuma istri dan anak-anak. Yang lain itu dari gereja disediakan bagi kami. Nah di lantai 2 tuh, di ruang belajar itu saya mendengar pagar pastori dicetak-cetak kenceng. Keras sekali di tengah malam yang sunyi, saya khawatir tetangga pasti terganggu. Saya nengok ada seorang perempuan berdiri di situ, karena di situ ada lampu yang cukup terang di dekat pagar, dan sudah ada security datang pakai HT. Jadi saya turun, saya sapa dulu Pak Security, lalu Pak Security bilang, Pak ini ada malam-malam ini kalau nyetek-nyetek gini terus ini mengganggu warga, ini tamunya Bapak tak gitu. Saya lihat sebenarnya saya nggak kenal perempuan itu, tetapi penampilannya agak nggak rapi, awut-awutan lalu menyebut nama saya, Pak WP bisa saya ngomong sebentar nggak? Jam 12 malam saudara-saudara. Tapi saya bilang sama security, iya Pak, ini tamu saya deh, nggak apa-apa, Bapak pergi aja biar dia masuk. Dia masuk ke ruang tamu kami, anak dan istri sudah tidur, lalu dia berkata, Pak WP, Tuhan itu kenapa begitu jahat sama saya? Bapak jawab, apa dosa dan salah saya? Sehingga Tuhan mengizinkan peristiwa yang nggak menyenangkan ini terjadi. Ini menghancurkan hidup saya loh Pak WP. Coba jawab Pak WP, maunya Tuhan apa? Hari itu saya mengerti kalimat ini. Memang wanita sulit dimengerti ya saudara-saudara. Bayangin baru ketemu loh sudah membobardir Tuhan itu jahat. Mengapa Tuhan menghalangi peristiwa ini terjadi? Apa salah dan dosa saya? Lah saya ngerti apa gitu loh. Namanya aja belum dia sebutin. Lalu dia nangis. Ya ambilnya 1 tisu, 2 tisu, 3 tisu. Nyesel tadi nggak saya sediain kanebo. Lebih neresep
dan nggak membuang banyak tisu. Habis nangis dia tanya, salah saya apa Pak WP? Kasusnya apa? Belum cerita loh saudara. Saya juga nggak tahu orangnya siapa loh. Saya bilang sebentar nak. Kasusnya apa? Ceritanya bagaimana? Jadi Bapak belum ngerti. Gemes deh. Ya belum lah. Oh sorry Pak. Dia keluarin undangan. Undangan pernikahan, ada 2 nama di situ, tempat, tanggal, kurang lebih tanggalnya ya 3 minggu lagi. Terus saya tanya, undangan siapa ini? Nama siapa ini? Terus dia bilang, nama yang perempuan nama saya Pak. Nah saya mulai agak nyambung nih. Terus apa yang terjadi? Pacar saya, tunangan saya, 3 hari yang lalu membatalkan pernikahan yang hanya tinggal 3 minggu. Dan dia berkata soal uang tak ganti semua, yang penting kita batal nikah. Saya syok, saya kaget. Lalu saya bertanya, apa maksud Tuhan ya? Nah itu pertanyaan saya Pak. Ya pertanyaan kita sama, udah ya. Saudara bisa bayangin nggak 3 minggu sebelum hari H pernikahan dibatalin? Nyesek nggak? Nyesek banget. Dan saya tanya sama dia tuh alasan apa pria itu membatalkan? Gak jelas Pak, pokoknya pengen batal. Saya telepon calon mertua saya, mereka juga tidak berdaya, anaknya pokoknya enggak mau, titik. Kami juga malu. Saya apalagi Pak, kan nggak mungkin nyari pengganti dalam waktu 3 minggu kan. Apa salah saya ya Pak WP? Minta pernikahan lancar kan bukan hal yang salah, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa. Tapi kenapa Tuhan nggak kabulkan? Coba Bapak jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Tanya sama Tuhanmu Pak. Itu 1.30 dini hari dia ngomong kayak gitu. Dan mungkin dia berpikir Tuhan tinggal di lantai 3 rumah kami. Dan saya berkata kepadanya, maafkan saya nak, saya tidak punya jawaban. Yang saya tahu hanya Tuhan tidak mungkin mengizinkan hal yang buruk terjadi. Tapi ini kan buruk Pak. Saya tidak punya jawaban, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa. Tetapi izinkan saya berdoa agar dalam perjalanan waktu nanti kita tahu kenapa. Saya nggak punya jawaban. Kira-kira hampir pukul 2 lah, 1.30, 1.45 gitu dia meninggalkan pastori dengan kemarahan. Saya nggak ada jawaban, Bapak sebagai pendeta nggak tahu, Tuhan itu memang jahat. Saya bilang, kamu mau kemana? Nggak tahu Pak, sudah 3 hari saya bingung, nggak karuan, saya nggak tinggal di rumah, saya nggak tahu. Oke Pak, saya pergi. Saudara, malam itu juga saya punya pertanyaan yang sama kok. Kalau Anda di pihaknya 3 minggu sebelum hari H, udah pacaran 3-4 tahun dan kemudian dibatalin tanpa alasan yang jelas, Anda datang minta kejelasan, pokoknya juga putus. Anda mau ngomong apa? Kalau Anda sebagai anak Tuhan juga Anda akan merasa kecewa kan? Minta yang baik kok nggak dikasih. Dan waktu berlalu saudara-saudara hampir 11-12, hampir 1 tahun kemudian ketika saya sedang memberesi taman di dapur, mobil dibersihin, dan di halaman depan ada banyak rumput tanaman yang mesti kami bereskan. Tiba-tiba di pintu saya ngelihat seorang perempuan, saudara terlihat rapi, cantik, baik, bawa kue. Nah sebagai pendeta berpengalaman saya tahu ketika jemaat datang bawa kue, kabar baik datang. Kalau nggak bawa apa-apa, kabar buruk.
Lalu dia berkata, Pak WP ini kue untuk Bapak gitu ya, Tuhan sungguh baik untuk hidup saya Pak, saya bersyukur sama Tuhan, maka ini kue untuk Bapak dan keluarga, ya saya boleh duduk sebentar nggak Pak? Saya bilang kemudian dia duduk dan kemudian dia berkata, Bapak pasti masih ingat saya kan? Nah, saya mau cerita kenapa saya bawa kue. Sebagai pendeta yang jujur saya harus berkata, kue sopo rek? Kamu siapa? Lalu dia berkata, ingat nggak Pak saya datang malam-malam? Oh iya, yang kamu datang dan berkata, saya Tuhan itu jahat sama hidup saya, dosa dan salah saya apa? Loh kok sekarang Tuhan itu baik? Oh amin Pak, Tuhan baik all the time gitu, God is good gitu. Lalu saya tanya, mana undangan nikahnya gitu ya? Ya kan asumsi saya, dulu dia berkata Tuhan jahat karena menikah batal. Sekarang kan Tuhan itu baik, berarti dia udah mau menikah. Terus dia ketawa-ketawa, belum Pak, mohon bantuan doanya, dikenalin ke siapa gitu. Terus dan kenapa kamu bilang Tuhan itu baik? Kamu ingat betapa kecewanya kamu, betapa marahnya kamu. Lalu nangis. Memang wanita susah dimengerti ya saudara-saudara ya. Tapi Kanebo udah siap di situ sih. Tapi habis buat ngelap mobil jadi saya nggak tega. Saya biarin dia nangis, tenang. Lalu dia sodorin koran. Saya baca. Ringkasnya polisi menangkap orang karena mengedarkan dan menyalahgunakan obat-obatan. Cukup besar jumlahnya. Sehingga masuk koran. Lalu dia bilang, inisial yang disebut Pak adalah orang yang dulu membatalkan pernikahan saya. 3 minggu sebelum hari H. Tuhan sungguh baik Pak. Tuhan baik banget. Tuh saudara-saudara ya, kalau misalnya di pastori saya ada CCTV ngerekam suara dan ekspresi itu pengen saya tayangin sama dia. Ketika dia berkata, salah saya apa Pak? Kenapa Tuhan begitu jahat sama saya? Minta menikahkan gak salah. Masak dia baik. Tuhan aku pengen saya flashbackin gitu. Tapi dia kini datang dengan rasa syukur. Dan kemudian meluncurlah kalimat-kalimat kurang lebih seperti ini. Benar ya Pak, Bapa di surga tidak akan memberikan ular kepada yang minta roti. Tapi saya dulu salah Pak, yang saya minta ular. Yang saya minta kalajengking. Tapi dengan perspektif saya yang terbatas, saya kira saya sedang minta telur, saya sedang minta roti. Ternyata yang saya minta itu justru kalajengking dan ular. Saya bersyukur Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Berdoa bukan hanya meminta dan menerima sesuatu yang kita minta. Dan kita bersyukur. Berdoa juga berarti mengalami bagaimana hikmat dari Bapa yang di surga yang sangat baik hati, sangat murah hati, berdaulat dan berkuasa itu mengajarkan, memberi pengalaman tentang siapa dirinya dan mentransformasi hidup kita sehingga kita bertumbuh menjadi anak yang makin dewasa. Yang gak cepat ngambek, yang gak cepat marah, yang gak cepat putus asa. Tetapi percaya bahwa ketika kita berdoa menjalin relasi dengan Bapa yang di surga. Dia bukan hanya memberi. Tetapi dia ingin mengubahkan hidup kita makin dekat kepadanya. Dia memberikan Yesus Kristus putranya mati untuk menebus dosa dan salah kita. Agar kita boleh datang dekat kepadanya, menyebutnya Bapa. Dia mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Agar dalam kesulitan,
agar dalam kepahitan, agar dalam penderitaan kita masih mampu berdoa dan mengalami kasih dan kuasa Bapa yang di surga itu. Bukan sekedar meminta lalu mendapat, tetapi juga soal meminta dan percaya dan diubahkan di dalam kedaulatan kasih-Nya. Maka mintalah, carilah, dan ketoklah. Maka kamu bukan hanya akan mendapatkan, tetapi mengalami transformasi dari kasih ilahi yang mendewasakan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam 1 menit ke depan, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Kalau Anda datang bersama suami, istri, kekasih Anda boleh mengambil waktu berdoa bersama, genggam erat tangannya, satukan hati. Anda minta apa? Anda butuh apa? Anda menyadari apa yang tidak bisa Anda upayakan sendiri dan itu membutuhkan tangan kasih Bapa bekerja. Mintalah satu hal yang paling penting dan ingat tanggal ini, ingat momen ini. Berdoa bersama dengan orang yang Anda cintai di hadapan Bapa yang Kristus gambarkan mengundang untuk meminta, mencari dan mengetok. Mintalah sesuatu. Dan yang kedua, mintalah pengalaman yang segar bersama dengan Bapa di surga, yang akan membuat kita makin percaya Dia Bapa yang baik, yang tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti atau ikan, tidak memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta telur. Mintalah sebuah pengalaman yang membuat Anda makin menyadari betapa besar kasih Bapa di surga bagi hidup Anda. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan akan menjadi fondasi kehidupan yang tak tergoncangkan. Ini 2 doa kami, Bapa kami yang di surga. Sebagian orang meminta sesuatu kepadamu, kami akui kami enggak bisa upayakan sendiri. Sebagian meminta pengalaman yang segar, yang dari situ kami tahu betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mendidik dan mendewasakan kami. Betapa orang yang mengenal Tuhan tidak akan digoncangkan dalam situasi apapun. Dan itu yang kami perlu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur lewat pengorbanan Kristus anak-Mu, kami boleh menyebut-Mu Bapa kami yang di surga. Dan kami bersyukur lewat Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Kami bisa punya damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Roh yang berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan kepada Bapa di surga. Dan hamba-Mu khusus berdoa untuk satu orang di tempat ini. Atau orang yang barangkali sudah lelah dengan hidupnya dan pengen mengakhiri segalanya. Yang secara kebetulan saja hadir di tempat ini, hamba-Mu berdoa bagi pria ini, biar ia penuh dengan kasih Bapa yang di surga.
Biarlah ia menyadari hidupnya berharga. Dan betapapun buruk keadaannya, biarlah pagi ini kasih Bapa itu mendekapnya erat-erat. Kami juga berdoa bagi tiap kami. Biarlah bersamamu Bapa, kami jalani kehidupan ini.